Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Maulidina. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, kita akan bahas tentang fungsi. Nah, evaluasi mempunyai fungsi. Ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat seleksi. Maksudnya itu evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima di sekolah tersebut. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan. Maksudnya, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kelebihan dan kelemahan kurikulum yang dipakai dalam sekolah tersebut. Yang ketiga, fungsinya yaitu sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Itu ya maksudnya. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Gitu ya maksudnya. 4 yaitu sebagai alat diagnostik ya. Maksudnya itu evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, terutama sekali dalam pembelajaran matematika, yaitu mengetahui letak, kelemahan dan kelebihan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial ya. Kalau dia tidak lulus, kita adakan remedial karena kita telah melakukan evaluasi. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang tujuan. Tujuan kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Nah, dan selain itu juga apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Nah, menurut Sudirman N dan kawan-kawan bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah satu seperti di atas, mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami peserta didik. Terus yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Maksudnya yaitu evaluasi itu bertujuan untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan, pengayaan bagi siswa dan menempatkan siswa pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk memperbaiki, mendalami dan memperluas pelajaran serta untuk memberitahukan atau melaporkan kepada para orang tua atau wali siswa mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan siswa. Nah, gitu ya. Yang ketiga kita akan bahas tentang kedudukan evaluasi. Nah, kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Nah, itu berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama sekali guru, gitu ya. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi, gitu ya. Nah, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Nah, interval waktu itu dapat dihitung dalam satuan pendek 1 kali pertemuan dan dalam satuan panjang 1 semester ya. Selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan,
hendaknya guru mengevaluasi setiap langkah atau kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam belajar mengajar tersebut setiap harinya ya. Nah, pelaksanaan evaluasi bisa melalui tanya jawab lisan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, bisa kuis, bisa tes formatif atau minimal introspeksi diri lah gitu ya. Nah, sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik itu individual maupun kelompok, dan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya dapat dilaksanakan pengajaran remedial ya. Nah, kalau dia tidak lulus, kita bisa adakan remedial kepada siswa-siswa. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, dan analisis data dan penafsiran. Tahapan perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Tahap pengumpulan data meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Tahap verifikasi data meliputi kegiatan 2 pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahap analisis dapat meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain sebagainya. Yang terakhir kita akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi. Nah, ruang lingkup evaluasi ini banyak sekali. Yang pertama itu objek evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Yang pertama kita akan membahas tentang masukan atau input. Nah, calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa dapat masukkan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang dimana kemampuan ini merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan untuk mengukur kemampuan, baik itu tes atau selainnya. Yang kedua yaitu tentang kepribadian. Nah, alat evaluasi yaitu merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian siswa. Ini disebut kepribadian, personality test gitu ya. Yang ketiga yaitu sikap. Nah, sikap ini yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal, baik itu hal baik atau buruk gitu ya. Yang keempat yaitu intelijensi. Nah, ini merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat intelijensi gitu ya. Terus yang B proses. Nah, proses yaitu berkenan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Maksudnya yaitu entah itu mengenai unsur dan sebagainya. Nah, unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pembelajaran, pendekatan dan metode atau cara penilaian, sarana dan media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. Unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau esai ya biasa. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat simulasi atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas gitu ya. Yang ketiga yaitu keluaran yang tadi, output ya. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau yang disebut dengan proses dilaksanakannya. Maksudnya yaitu evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut tes pencapaian atau assessment test. Nah, itulah penjelasan tentang tujuan, fungsi, kedudukan,
prosedur dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.